Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 4 tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pertemuan hari ini. Di antaranya, siswa dapat menjelaskan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menunjukkan perilaku dalam menyikapi adanya keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Agar tujuan tersebut tercapai, silahkan perhatikan materi berikut ini. Pada dasarnya, keberagaman di Indonesia disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan dan letaknya saling berjauhan. Nenek moyang kita dahulu menetap di daerah yang terpisah, sehingga mengembangkan kebudayaannya sendiri-sendiri. Di dalam kehidupan masyarakat Indonesia, terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku, agama, ras, dan antar golongan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai keberagaman suku. Salah satu faktor yang menyebabkan keberagaman bangsa Indonesia diakibatkan oleh jumlah suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia sangat banyak dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, apa yang dimaksud dengan suku bangsa? Suku bangsa merupakan sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran serta identitas tersebut yang dikuatkan oleh kesatuan bahasa. Jadi, orang-orang yang tergolong dalam satu suku bangsa tertentu pasti mempunyai kesadaran dan identitas diri terhadap kebudayaan suku bangsanya. Misalnya, dalam penggunaan bahasa daerah serta mencintai kesenian dan adat istiadat. Nah, setiap suku bangsa pasti mempunyai ciri atau karakter tersendiri yang membedakan dengan suku lainnya, baik dalam aspek sosial maupun budaya. Ciri-ciri mendasar yang membedakan suku bangsa satu dengan lainnya tersebut antara lain bahasa daerah, adat istiadat, sistem kekerabatan, kesenian daerah, dan tempat asal. Suku-suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Persebaran suku bangsa dipengaruhi oleh faktor geografis, perdagangan laut, dan kedatangan para penjajah di Indonesia. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik yang dilaksanakan tahun 2010, di Indonesia terdapat sekitar 1.128 suku bangsa. Beberapa suku bangsa di Indonesia berdasarkan asal daerah tempat tinggalnya antara lain di Pulau Kalimantan terdapat suku Dayak, di kawasan Sumatera terdapat suku Aceh, suku Gayo Alas, suku Batak, suku Minangkabau, dan suku Melayu. Sedangkan di Pulau Sulawesi terdapat suku Bugis, suku Manado, suku Gorontalo, serta suku Makassar. Selanjutnya, suku yang ada di daerah Maluku, diantaranya suku Ambon, suku Sangir Talaut, suku Halmahera, dan suku Ternate. Di Pulau Jawa terdapat suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Baduy, dan suku Samin. Sedangkan di daerah Papua ada suku Asmat, suku Domas, dan suku Dani. Di atas merupakan beberapa suku yang ada di Indonesia. Masih ada suku-suku lainnya yang tersebar di
Indonesia. Berikutnya, keberagaman dalam hal agama. Mengapa Indonesia memiliki keragaman agama? Jawabnya adalah kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia diperlukan oleh bangsa lain. Hal inilah yang membuat para pedagang dari bangsa-bangsa lain tersebut banyak yang berdatangan ke Indonesia. Nah, selain berdagang, mereka juga menyebarkan ajaran agama. Ajaran agama yang mereka bawa ini bisa diterima dengan baik oleh bangsa Indonesia karena sifat bangsa Indonesia yang terbuka dan toleran terhadap bangsa yang membawa pengaruh baik terhadap bangsa Indonesia. Nah, agama sendiri merupakan nilai yang paling dasar bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dibuktikan dengan Pancasila sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, agama di Indonesia secara umum berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan, baik dari segi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 2 dijelaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini berarti kita sebagai umat yang beragama tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain, terutama dalam hal kepercayaan kepada penganut agama lain, termasuk mengejek ajaran dan cara beribadat mereka. Jadi kita tidak boleh merasa agama kita yang paling benar atau agama yang kalian anut paling benar dibandingkan dengan agama yang dianut oleh orang lain. Agama yang diakui dan berlaku di Indonesia ada 6, yaitu agama Islam, agama Katolik, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha, dan agama Konghucu. Di sini dapat kalian lihat ada agama beserta tempat ibadah, kitab suci, serta perayaan hari besarnya. Keberagaman selanjutnya yaitu keberagaman dalam bidang ras. Apakah yang dimaksud dengan ras? Ras merupakan golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan. Dalam bahasa Prancis Italia, kata ras disebut dengan raza, yang artinya pembedaan variasi penduduk berdasarkan tampilan fisik, baik dari segi bentuk dan warna rambut, warna mata, warna kulit, bentuk mata, dan bentuk tubuh. Setiap manusia memiliki perbedaan ras dengan manusia lainnya karena adanya perbedaan ciri fisik seperti warna kulit, warna dan bentuk rambut, bentuk muka, ukuran badan, bentuk dan warna mata, serta ciri lainnya. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman ras. Hal ini disebabkan oleh kedatangan bangsa asing ke wilayah Indonesia, sejarah penyebaran ras di dunia, serta letak dan kondisi geografis Indonesia. Ras juga sering dikaitkan dengan masalah keturunan, keluarga, klan, dan hubungan kekeluargaan sebuah kelompok. Akan tetapi, secara umum ras adalah pengelompokan berdasarkan ciri biologis, bukan berdasarkan ciri-ciri sosiokultural. Dengan kata lain, ras berarti segolongan penduduk suatu daerah yang mempunyai sifat-sifat keturunan tertentu berbeda dengan penduduk daerah lainnya.
Di Indonesia, secara umum pengelompokan ras dibagi menjadi 6, yaitu ras Asiatik Mongoloid, ras Malayan Mongoloid, ras Kaukasoid, ras Negroid, ras Papua Melanosoid, dan ras Wedoid. Yang pertama, ras Asiatik Mongoloid. Dengan ciri-ciri fisik, memiliki kulit kuning langsat, berbentuk wajah oval, dan tubuh yang tidak terlalu tinggi. Persebarannya di daerah Tionghoa, Jepang, dan Korea. Yang kedua yaitu Malayan Mongoloid. Ras ini memiliki ciri rambut ikal atau lurus, muka bulat, kulit sawo matang, bertubuh sedang atau tidak terlalu tinggi. Ras ini ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Yang ketiga ada ras Kaukasoid. Ras ini memiliki kulit putih dan dermis yang paling sedikit dari ras lainnya kecuali di India. Memiliki hidung mancung, mulut kecil, rambut berwarna coklat hingga pirang, wajah lonjong dan pirus. Persebaran ras Kaukasoid ada di India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kemudian ras yang ketiga yaitu ras Negroid. Ras ini memiliki ciri fisik rambut keriting berwarna hitam, perawakan kecil kekar, kulit hitam, serta wajah yang bulat. Persebarannya ada di Afrika, Semenanjung Malaya, dan Filipina. Ras kelima yaitu Papua Melanosoid. Ras ini memiliki ciri fisik rambut keriting, bibir tebal, kulit hitam, postur tubuh tegap, hidung melebar dan pesek. Persebarannya di daerah Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. Yang terakhir yaitu ras Wedoid. Ras ini memiliki perawakan kecil, kulit sawo matang, rambut berombak, bagian bibir atas berukuran sedang, mata besar tetapi dalam, dan warna iris matanya berwarna hitam. Ras ini persebarannya di daerah Jambi, Mentawai, dan Kepulauan Muna. Keberagaman selanjutnya adalah keberagaman antar golongan. Para sosiolog banyak yang mendefinisikan golongan dengan istilah kelompok sosial. Jadi, apa yang dimaksud dengan golongan atau kelompok sosial? Golongan sosial merupakan suatu kesatuan manusia yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu serta mempunyai ikatan identitas. Mengapa golongan sosial muncul di tengah masyarakat? Hal ini dikarenakan kondisi masyarakat Indonesia yang multikultural, sehingga dalam interaksi sehari-hari akan ditemui dengan mudah berbagai macam golongan yang tersusun baik secara hierarki strata vertikal maupun secara horizontal. Secara horizontal bisa ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Sedangkan secara vertikal bisa ditandai dengan adanya lapisan atas dan lapisan bawah yang cukup tajam. Contohnya, ada golongan bangsawan ningrat, golongan elit, golongan utama, golongan pejabat, atau golongan masyarakat pinggiran. Bisa dilihat di sini terdapat contoh piramida golongan sosial. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu golongan atas, golongan menengah, dan golongan bawah. Di golongan atas terdapat orang-orang kaya, pengusaha, dan penguasa. Di golongan menengah terdapat pegawai kantor, petani pemilik lahan, dan pedagang.
Sedangkan di golongan bawah terdapat buruh tani dan budak. Meskipun terdiri dari bermacam-macam golongan, akan tetapi diharapkan setiap golongan mampu memosisikan dirinya sejajar dengan golongan lain dan saling melengkapi satu sama lain tanpa memandang dari golongan sosial mana ia berasal. Dengan demikian, tidak akan ada golongan dalam masyarakat yang menganggap golongannya yang paling benar atau baik. Nah, sikap ini disebut dengan etnosentrisme, yaitu sikap menganggap yang hanya kelompok atau golongannya saja yang paling baik dan sempurna, sementara golongan lainnya dianggap banyak memiliki kekurangan. Nah, sikap ini yang tidak boleh ada di dalam masyarakat karena akan menyebabkan terjadinya perselisihan dan perpecahan. Maka dari itu perlu diwujudkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kesadaran setiap warga negara. Meskipun berbeda-beda golongan, namun seluruh warga negara harus hidup dalam satu ikatan yang kuat, yaitu tanah air Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan ciri bangsa Indonesia harus selalu dilestarikan dan dijadikan dasar bagi persatuan kesatuan bangsa agar tercipta kehidupan yang harmonis. Nah, anak-anak, itu tadi macam-macam keberagaman yang ada di Indonesia. Kondisi masyarakat Indonesia yang beragam ini berpotensi menimbulkan konflik yang tidak hanya merugikan kelompok masyarakat, tetapi juga merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap warga negara harus menjunjung tinggi rasa persaudaraan, rasa kekerabatan, dan rasa persahabatan sehingga terwujud kehidupan yang damai dan harmonis. Hal itu sesuai dengan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa bangsa Indonesia menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membeda-bedakan ras. Berikut adalah tugas yang harus kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa dituliskan nama lengkap dan kelas. Kemudian foto hasil pekerjaan kalian dan upload di Google Form yang sudah dibagikan di classroom kelas kalian masing-masing. Cukup sekian materi keberagaman yang ada di Indonesia hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, semangat terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.